Tapi yang kau mengenal Yesus, dia mau menyedengkan telinganya, mendengar suaramu, di mana kau haus dan rindu bertemu dengan dia. Maka segala persoalan-persoalan di dirimu, kau pernah nggak takut lagi dengan persoalan itu, walaupun persoalan itu ada. Kau tidak gelisah lagi dengan semua kesulitan-kesulitan kau alami. Kau tidak pernah lagi curiga kepada orang lain, sebab engkau bukan hidup dari orang lain. Bukan kamu dipengaruhi oleh kekuatan orang lain. Kau tidak dipengaruhi oleh kebaikan orang lain, tetapi engkau dipengaruhi hubunganmu, keharmonisanmu, keintimanmu dengan Yesus. Haleluya. Sehingga kau bisa bersorak-sorai memuji Tuhan tanpa engkau mengenal musim. Apakah musim ini bulan yang banyak rezeki atau tidak, akan pernah kau dipengaruhi oleh itu. Tak pernah. Engkau tidak bisa lagi dipisahkan dengan kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku Tuhan Yesus yang kekasih, dari sinilah kita memiliki apa yang disebut dengan be free from anxiety. Engkau bebas dari rasa kecemasan. Tahu nggak orang membuat orang jelek karena suka apa? Cemas. Dan orang-orang bisa penyakit asam lambung karena cemas. Siapa yang suka cemas berarti mencintai ada penyakit di dalam hidupnya. Siapa yang suka cemas? Kalau orang cemas berarti orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang yang cemas adalah orang yang curiganya sangat besar, rasa takutnya sangat besar. Kenapa? Dia memandang kekuatannya, dia memandang orang lain, tidak ada yang bisa menolong. Sementara dia bersandar kepada orang yang tidak bisa menolong. Pernah ada seseorang berkata kepada saya, Pak, ada loh orang membilang sama saya, kalau kasih uang 100 juta, anakmu bisa masuk PNS. Terus gimana? Ya aku kan gak punya kekuatan. Saya kasih sama dia. Ternyata dia kenal orang ini tak punya apa-apa. Kecemasan dia. Uangnya gak bisa ditarik. Sementara uang yang diutang, maka dia gak bisa tidur. Besok dia jatuh sakit. Kenapa? Dia mencoba berlindung kepada orang yang tidak bisa melindungi. Dia mencoba minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu menolong. Sehingga kehidupan dia bukan semakin baik dari kehidupan yang lama sebelum dia minta tolong. Tapi semakin hancur hidupnya setelah dia bersandar kepada orang. Tetapi ketika dia mulai kembali sadar bahwa Yesus ada penolong. Dia percaya bukan harus PNS orang bisa berhasil. Bukan harus pegawai yang hebat-hebat. Jual tempe pun bisa orang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga dia nggak dirusak cara berpikirnya. Yang rasa kekhawatirannya. Kalau anakku PNS maka senang. Maka PNS segala macam. Tetapi dia melihat ada proses yang dibuat oleh Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang mengubah hidup orang. Ketika dia masuk proses. Di mana Tuhan Yesus yang berkarya. Sehingga dia nggak pernah takut. Dia mendengarkan firman Tuhan. Kok bisa 5.000 orang makan dan kenyang. Dan sisa 12 bakul. Hanya 2 ikan dengan 5 roti. Apa yang terjadi? Orang kecemasan. Murid-murid cemas. Guru, ini semua udah lapar. Gak ada makanan. Murid-murid cemas. Tapi Yesus mengatakan, apa yang ada padamu? Gak dibilang, kamu punya uang gak? 1 juta biar beli ikan. Enggak. Apa yang ada padamu? Gak ada sama kami. Hanya sama anak-anak kecil yang ada. Anak kecil. Saya gak tahu ini. Luar biasa nih cara duduk mereka berdua. Ini kagum saya. Nggak ada di mana kayak gini anak-anak dengar firman. Nggak ada Pak. Yang 2 ini nggak ada. Anak-anak kayak gini jalan sana, jalan sini. Kalau ini kalian duduk nih. Mungkin kayak inilah anak-anak itu. Ada dua ikan 5 roti. Kalau nggak mereka duduk di situ nggak ketahuan bahwa ada ikan dan roti sama mereka. Hanya ada anak kecil yang punya 2 ikan roti. Oh, mari bawa sini. Saya bayanginlah anak kecil ada rotinya satu gereja ini dibawa anak-anak. Nggak mungkin kan? Tapi kalau dibilang ada roti si Goliat kayaknya, oh berarti besarlah rotinya. Ini kan ada roti anak kecil. Yang kecil nggak mungkin bawa roti besar ini, nggak mungkin ini. Paling segini rotimu ya, kecil bisa kau bawa ya. Sama ikan, nggak mungkin kau bawa ikan masih besar. Nggak mungkin, pasti ikannya kecil. Tapi Yesus mengatakan bawalah kemari. Sehingga Yesus mendoakan, kasih makan semua. 5.000 orang makan, sisa lagi 12 bakul. Puji Tuhan. Apa yang ada padamu? Hai ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini. Gak ditanya berapa uangmu di ATM. Gak ditanya berapa gaji di suamimu. Gak kau tanya berapa perusahaan yang sama. Tidak ada yang padamu. Tidak ada yang kita andalkan pada saat itu. Sementara begitu banyak orang. Gak ada yang kita andalkan. Gak sempat belanja ke pasar apa? Ke pasar minggu. Gak sempat. Udah lapar. Tapi Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Sanggup dia membuat orang yang merasakan cemas tadi. Allah, Yesus bisa melakukan perkara dan mujizat besar. Nggak perlu harus mengundang investor. Nggak perlu membuat panitia makan 5.000 orang.
Kalau sekarang ini kita bukan kegiatan, berapa orang datang? Kira-kira 1.500 panitia, bentuk panitia, rapat panitia aja 2 bulan. Itu selesai kegiatan, marungut-ungut banyak yang kurang. Tanpa panitia, Tuhan Yesus, hanya anak kecil yang membawa 2 ikan 5 roti, 5.000 orang makan. Semua kenyang, semua bersyukur, semua bersenyum kepada Tuhan. Bila Yesus ada di dalam dirimu. Puji Tuhan. Jangan pernah cemas dan khawatir. Kuasa doa akan membuat kamu terjawab persoalanmu. Puji Tuhan.